Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mustika Anggreni. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Esa Unggul, ingin mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang paragraf. Di sini saya akan menjelaskan apa sih arti dari paragraf. Paragraf adalah kalimat-kalimat yang berhubungan untuk membicarakan satu topik tertentu. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Arifin, yaitu paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Dengan kata lain, kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat topik mengungkapkan maksud pokok uraian paragraf. Kalimat-kalimat lainnya berfungsi sebagai kalimat penjelas. Kalimat yang dikategorikan sebagai paragraf jika sekumpulan kalimat tersebut terdiri dari satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Tentu saja antara satu kalimat dengan kalimat yang lain haruslah berhubungan atau koheren. Dalam menyusun paragraf yang baik, seorang penulis harus memperhatikan syarat paragraf yang baik. Di antaranya yang pertama, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Pikiran-pikiran lainnya dalam sebuah paragraf hanya melengkapi pokok pikiran utamanya. Dan yang kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Maksudnya dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan. Kesatuan dalam paragraf menjelaskan bahwa seluruh kalimat yang membina paragraf tersebut secara bersama-sama menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan. Dan yang terakhir, setiap paragraf harus memiliki koherensi dan berkesinambungan. Agar ada pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf, paragraf tersebut harus dipelihara keeratan hubungan antar kalimatnya serta tidak terdapat loncatan-loncatan pikiran yang dapat membingungkan pembaca atau penyimpangan dari pokok pikiran utama. Dengan kata lain, kepaduan atau koherensi dapat diartikan sebagai keserasian hubungan timbal balik antar kalimat yang membentuk suatu paragraf. Kohesi merupakan istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat, paragraf, alinea, atau wacana. Paragraf yang memenuhi syarat kohesi disebut dengan istilah kohesif, yang berarti utuh. Selain kohesif, sebuah paragraf juga harus koheren, yakni memiliki kepaduan antar bagian-bagiannya, ide, pikiran, atau gagasan. Paragraf yang utuh belum tentu padu. Oleh sebab itu, selain kohesif, sebuah paragraf juga harus koheren. Dengan kata lain, koherensi adalah kepaduan hubungan maknawi antar bagian dalam wacana. Contohnya bisa dilihat di samping saya ini. Paragraf tersebut selain kohesif juga koheren atau utuh dan padu. Kekohesifan ditandai oleh alat wacana yang berupa repetisi atau pengulangan. Pengulangan tersebut tampak pada kata puun dan baduy. Pada paragraf tersebut, kekohesifan tersebut mendukung terbentuknya kekoherenan. Pengulangan kata puun menunjukkan adanya ide pokok dan ide penjelas. Keduanya sangat terkait sehingga wacana tersebut menjadi padu dan mudah ditangkap maknanya. Struktur pada paragraf yang pertama adalah alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan atau setelah judul. Berdasarkan letaknya, pada dasarnya alinea pembuka ditujukan sebagai pengantar gagasan utama si penulisnya. Oleh karena itu, alinea pembuka harus mampu mengundang rasa penasaran pembacanya agar terus membaca. Agar tulisannya menarik perhatian, penulis karya tulis ilmiah dapat memilih model-model penulisan alinea pembuka berikut ini. Yang pertama, menggunakan model 5W+1H, yaitu memilih salah satu unsur dalam 5W1H, yaitu apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Dan yang kedua, menggunakan model kisahan. Model ini bertujuan untuk menghanyutkan pembaca ke dalam suasana fakta atau peristiwa. Cara membuat model ini adalah dengan menciptakan suasana yang membuat pembaca seolah terlibat di dalamnya. Yang ketiga, menggunakan model pertanyaan, yakni menyodorkan pertanyaan yang kreatif, menggelitik, dan merangsang rasa ingin tahu pembaca. Yang keempat, menggunakan model kutipan langsung, yakni dengan mengutip secara ringkas pendapat seseorang, baik itu objek tulisan maupun teori atau pendapatnya. Yang kelima, menggunakan model deskriptif, yakni menghadirkan gambaran suatu keadaan, fakta, atau peristiwa dalam pikiran pembaca, sehingga seolah-olah si pembaca mengalami peristiwa tersebut. Yang keenam, menggunakan model ucapan kondang dengan mengutip ungkapan yang sudah dikenal secara umum. Yang ketujuh, yang terakhir,
menggunakan model menuding dengan mengupayakan adanya komunikasi langsung bernada akrab dengan pembaca. Kemudian bagian paragraf yang kedua adalah alinea tubuh. Setelah berhasil menyusun alinea pembuka, tugas si penulis berikutnya adalah menguraikan gagasan utama yang terdapat di dalam alinea pembuka tersebut ke dalam alinea-alinea yang berikutnya. Oleh karena itu, agar tidak membosankan atau membingungkan pembaca, susunlah alinea tubuh dalam kalimat yang pendek tanpa mengabaikan syarat pembentukan alinea yang baik. Dan yang terakhir adalah kalimat penutup atau alinea penutup. Di dalam karya tulis ilmiah, alinea penutup terletak pada alinea akhir bagian simpulan. Fungsi utamanya memang menyimpulkan tulisan, namun upayakanlah membangun alinea penutup sedemikian rupa agar mengesankan pembaca. Berdasarkan pola penalaran, jenis paragraf dibedakan menjadi paragraf deduktif, induktif, deduktif, induktif, ineratif, dan naratif. Dan yang pertama kita bahas adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Yang ketiga adalah paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya, gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik yang pertama. Dan yang keempat adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah paragraf naratif. Adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contohnya, paragraf dengan pola seperti ini terdapat pada paragraf narasi atau deskripsi. Jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan antara lain yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisannya dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Dan yang keempat adalah paragraf persuasi.
Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah paragraf argumentasi. Bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Pendapat tersebut disampaikan dengan disertai penjelasan dan alasan yang kuat serta meyakinkan. Tujuannya adalah agar pembaca bisa terpengaruh. Dasar tulisan dari paragraf ini adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, diantaranya adalah yang pertama, kronologi atau alamiah. Disusun menurut susunan waktu. Pada umumnya, pola ini dipakai dalam paragraf naratif. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah, menurut perturutan waktu. Beberapa kata yang dapat digunakan sebagai penanda perturutan waktu antara lain pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Contoh yang saya terapkan di layar ini, Anda dapat melihat ada tulisan mula-mula di dalamnya. Yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Contohnya dapat dilihat di layar ini. Berdasarkan bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil, dan seterusnya. Ini merupakan ciri-ciri tumbuhan. Yang ketiga adalah definisi. Definisi digunakan apabila seseorang penulis bermaksud untuk menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Contohnya ada di sebelah kanan saya. Fotosintesis terdiri dari kata foto yang berarti cahaya dengan sintesis yang berarti penggabungan. Secara harfiah, fotosintesis adalah sebuah proses kimiawi yang terjadi pada tumbuhan untuk membentuk zat makanan dengan bantuan energi matahari. Fotosintesis ini menjelaskan tentang bagaimana fotosintesis tersebut. Yang keempat adalah analogi. Analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Contohnya, mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Dalam merawat tanaman, kita harus merawat mereka secara telaten dan sabar sehingga tanaman yang kita rawat bisa bertumbuh dengan semestinya, dan seterusnya. Ini merupakan perbedaan, tapi fungsinya itu sama. Untuk kayak mendidik anak sama merawat sebuah tanaman itu sama saja. Yang kelima adalah pembandingan dan pertentangan. Pembandingan dan pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Contohnya, duku adalah buah yang sangat populer di masyarakat. Bentuk buahnya kecil-kecil dan sangat manis. Dan kemudian disambung dengan buah langsat memiliki kulit yang lebih tipis dibanding dengan kulit buah duku. Itu merupakan perbandingan dari kedua buah. Dan seterusnya. Yang keenam adalah sebab akibat. Mengandung suatu paragraf berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau dapat pula sebaliknya. Contohnya ini. Harimau Sumatera banyak sekali diburu oleh pemburu-pemburu liar. Kulit mereka diincar dan ada juga di antara mereka yang ditangkap untuk dijual ke luar negeri. Selain itu, harimau Sumatera telah kehilangan habitatnya. Rumah mereka dibakar dan dialihfungsikan sebagai perkebunan. Tidak jarang mereka memasuki perkampungan penduduk ditangkap dan dibunuh. Hewan yang menjadi buruannya pun kini telah jarang ditemui sehingga mereka kesulitan dalam mencari makanan. Nah, ini merupakan contoh dari sebab akibat. Yang terakhir adalah contoh. Contoh digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh konkret.
Contohnya ada di sebelah kanan saya, bencana alam di Yogyakarta mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Kerugian itu dirasakan masyarakat, baik secara material maupun psikologis dan seterusnya. Kesimpulannya, paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang keempat dan yang terakhir, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup.